sini ada latar belakang. Teori multi-intelligence dikemukakan oleh Howard Gardner, memandang kecerdasan sebagai kemampuan yang bersifat majemuk. Setiap individu memiliki berbagai jenis kecerdasan dengan tingkat dominasi yang berbeda-beda. Pandangan ini memberikan perspektif baru bahwa setiap peserta didik pada hakikatnya cerdas dan memiliki potensi untuk berkembang apabila difasilitasi melalui pembelajaran yang tepat. Materi ini menjelaskan tentang konsep dasar multiple intelligence atau kecerdasan majemuk. Teori ini dikemukakan oleh Howard Gardner sebagai kritik terhadap pandangan lama yang menganggap kecerdasan hanya bisa diukur lewat IQ. Menurut Gardner, kecerdasan bukan cuma soal nilai akademik, tapi kemampuan seseorang untuk memecahkan masalah, menciptakan hal baru, dan menghasilkan karya yang berguna dalam kehidupan dan budaya. Artinya, setiap orang punya potensi kecerdasan yang berbeda-beda, tidak hanya pintar di pelajaran, tapi juga bisa pintar di bidang lainnya, sesuai bakatnya. Jadi, kecerdasan itu beragam dan tidak bisa disamaratakan. Selanjutnya ada jenis-jenis kecerdasan menurut teori multiple intelligence. Yang pertama adalah kecerdasan linguistik. Kecerdasan linguistik itu adalah kemampuan menggunakan kata-kata dengan baik, baik itu secara lisan maupun secara tulisan. Contohnya, pandai bercerita, menulis puisi, berpidato, atau suka membaca. Yang kedua ada kecerdasan logis matematis, yaitu kemampuan berpikir logis, masuk akal, runtut, sesuai dengan fakta, mampu menganalisis atau memeriksa atau menguraikan sesuatu secara teliti agar dipahami dengan jelas dan mampu berhitung. Contohnya, cepat memahami soal matematika, suka memecahkan teka-teki, atau menghitung uang dengan tepat. Yang ketiga ada kecerdasan visual spasial, yaitu kemampuan memahami gambar, bentuk, dan ruang. Contohnya, pandai menggambar, membaca peta, atau menata ruangan agar terlihat rapi dan indah. Yang keempat ada kecerdasan kinestik, yaitu kemampuan menggunakan tubuh untuk mengekspresikan ide atau melakukan aktivitas fisik. Contohnya, pandai berolahraga, menari, bermain, drama, atau membuat kerajinan tangan. Selanjutnya ada kecerdasan musikal, yaitu kemampuan mengenali dan mengolah nada, irama, dan suara. Contohnya, pandai bernyanyi, bermain alat musik, atau mudah menghafal lagu. Yang keenam, kecerdasan interpersonal, yaitu kemampuan memahami dan berinteraksi dengan orang lain. Contohnya itu, dia mudah bergaul, pandai bekerja sama, atau menjadi pemimpin dalam sebuah kelompok. Selanjutnya, yang ketujuh ada kecerdasan intrapersonal, yaitu kemampuan memahami diri sendiri, perasaan, dan tujuan hidup. Contohnya, ia mampu mengendalikan emosi, tahu kelebihan dan kekurangan diri sendiri, serta bisa mengambil keputusan dengan baik. Yang terakhir, ada kecerdasan naturalis, yaitu kemampuan mengenali dan memahami alam serta lingkungan sekitar. Contohnya, suka merawat tanaman, memelihara hewan, atau peduli terhadap kebersihan lingkungan. Terus ada urgensi penerapan multi intelligence. Yang pertama, menghargai perbedaan individu. Yang kedua, meningkatkan motivasi dan keaktifan belajar. Yang ketiga, mengembangkan kognitif, afektif, dan psikomotorik. Jadi, materi ini menjelaskan tentang bagaimana pembelajaran berbasis multi-intelligence diterapkan di sekolah. Intinya, guru tidak boleh menganggap semua siswa itu pintar dengan cara yang sama. Setiap siswa punya kecerdasan yang berbeda-beda. Misalnya, ada yang pintar berbicara, pintar berhitung, suka bergerak, suka musik, atau visual. Karena itu, sebelum mengajar, guru perlu memahami dulu kecenderungan kecerdasan siswa. Tujuannya supaya pembelajaran tidak cuma fokus ke nilai akademik saja, tapi juga
mengembangkan potensi lain yang dimiliki siswa. Dalam praktiknya, guru bisa membuat kegiatan belajar yang beragam supaya semua siswa bisa belajar dengan cara yang paling sesuai dengan kemampuannya. Jadi, teori multiple intelligence mengimplikasikan bahwa pembelajaran di SD harus memperhatikan keberagaman kecerdasan siswa. Guru perlu merancang pembelajaran yang bervariasi, seperti penggunaan gambar, permainan, musik, diskusi, dan kegiatan praktik. Penilaian tidak hanya menekankan aspek kognitif melalui tes tertulis, tetapi juga menilai keterampilan dan sikap siswa. Dengan demikian, pembelajaran di SD menjadi lebih bermakna, inklusif, dan mampu mengembangkan potensi setiap siswa secara optimal. Setiap individu memiliki berbagai jenis kecerdasan dengan tingkat dominasi yang berbeda-beda. Kecerdasan tersebut meliputi kecerdasan linguistik, logis, matematis, visual, spasial, musikal, interpersonal, transpersonal, naturalis, dan eksistensial. Pandangan ini memberikan perspektif baru bahwa setiap peserta didik pada hakikatnya cerdas dan memiliki potensi untuk berkembang. Dalam konteks pembelajaran di SD, teori ini menekankan bahwa proses belajar akan lebih efektif apabila guru menggunakan berbagai strategi dan metode pembelajaran, bukan hanya ceramah. Pendekatan yang beragam memungkinkan semua terlibat aktif sesuai kecerdasan dominan yang mereka miliki. Oleh karena itu, penerapan pembelajaran teori multi-intelijen dalam pembelajaran dapat membantu menciptakan suasana belajar yang inklusif, adil, dan bermakna, serta mendorong pengembangan potensi secara karakteristik optimal sesuai masing-masing individu.